Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba melanjutkan materi kita di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma terkait perhitungan kompleksitas algoritma non-rekursif. Di video kali ini saya hanya akan membahas terkait rancangan umum saja bagaimana nantinya kalian akan melakukan perhitungan kompleksitas gitu ya. Rancangan umum ini juga sudah tertulis di lecture note. Jadi video ini sifatnya hanya untuk mendampingi lecture note yang sudah diupload di LMS. Oke, kita lihat bagaimana sih kalau misalnya kita mau menghitung kompleksitas dari suatu algoritma. Dalam kasus ini adalah algoritma non-rekursif. Nah, yang pertama kali yang harus kita lihat itu adalah input size, ukuran input. Berapa sih input dari algoritma yang bersangkutan? Karena kompleksitas itu erat sekali hubungannya dengan input size. Kita sudah belajar di pekan yang sebelumnya bahwa ada dua hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan menghitung ini algoritma ini seberapa cepat sih gitu ya, atau seberapa lambat sih. Yang pertama adalah ukuran input, yang kedua adalah yang dinamakan sebagai basic operation. Oke, jadi saya ulangi lagi, mengapa sih ukuran input itu mempengaruhi? Saya akan coba perlihatkan visualisasinya dalam Excel kembali, gitu ya. Jadi kalau misalnya N ini adalah ukuran input mudah-mudahan masih paham. Ukuran input itu adalah misalnya kita ingin misalnya saya ingin mencari barang, gitu ya. Kan kalau saya nyari barang di rumah yang penuh sekali dengan item-item gitu ya, dengan barang-barang gitu ya, di rumah yang penuh perabot dan lain-lain, kita cari kunci gitu misalnya. Kan lebih susah ya ketimbang kita mencari kunci di rumah yang kosong gitu. Kalau kita asumsikan barang-barang tadi sebagai input, sebagai ukuran input gitu ya, maka misal ya ada satu, nggak usah rumah lah, misalnya ada satu kotak gitu ya, itu isinya ada 10 barang gitu ya. Kemudian kita mencari satu barang, kita tahu nih kunci ini ada nih di dalam kotak ini gitu. Mencari kunci di antara 10 barang dengan saya mencari kunci di antara 100 barang, kemudian saya mencari kunci di antara 1000 barang, itu kan pasti beda kan ya. Lamanya itu kan pasti, waktunya kan pasti beda gitu ya. Secara naluriah kita bisa menebak bahwa aduh, kalau saya harus cari satu kunci gitu ya kecil di dalam kotak yang isinya ada 1000 barang lainnya, itu pasti lebih lama daripada saya mencari kunci di kotak yang hanya isinya 10 barang gitu. Jadi artinya tentu saja secara naluri pun kita tahu bahwa ukuran input itu pasti mempengaruhi lamanya kita menyelesaikan suatu problem gitu ya. Jadi lamanya algoritma. Nah, di sini ditunjukkan ukuran input tadi sebagai M. Jadi misal ya, kita tahu nih jumlah inputnya ada berapa, dan kemudian kita tahu kompleksitasnya gitu. Kecepatan kita mencari dalam input tertentu, gitu ya, relatif terhadap input tersebut. Jadi kalau N-nya 1, gitu ya, barangnya cuma 1 nih. Kemudian yang kita cari adalah satu barang, maka kita bisa bilang, oh dengan sekali pencarian itu pasti langsung ketemu gitu. Ya. Misalnya dengan asumsi barang yang kita cari ada di dalam kotak yang bersangkutan, kemudian di dalam kotak itu cuma ada satu barang, ya pasti barang itu adalah yang kita cari, gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mencari satu barang di antara 10 barang gitu ya, kalau pencarian itu sebenarnya harusnya sih M ya, M kuadrat ini bukan pencarian sebenarnya. M kuadrat ini misalnya sorting gitu ya, mengurutkan gitu. Jadi saya mau mengurutkan barang mungkin dari yang harganya paling kecil sampai yang harga paling rendah sampai harganya paling mahal gitu. Maka saya membutuhkan kompleksitas M kuadrat gitu kalau saya sortingnya dengan menggunakan let's say selection sort gitu, atau mungkin yang buruk bubble sort gitu, itu M kuadrat. Jadi kalau saya mau bukan mencari nih jadinya ya, karena kalau mencari itu M kompleksitasnya, saya mau mengurutkan 10 barang, ternyata saya butuh berapa kali aksi gitu. Oh, ternyata 100 kali gitu kalau saya pakai tadi bubble sort tadi misalnya. Jadi untuk mengurutkan satu barang, saya tuh pengen tahu nih barang ini yang termahal atau yang dari termurah sampai termahal, karena barangnya cuma ada satu, ya saya one go aja sekali
langsung selesai gitu. Orang barang cuma satu. Tapi ketika 10 barangnya beda cerita gitu. Ternyata effort yang harus saya lakukan atau baris aksi yang harus saya lakukan, baris kode yang saya lakukan lah kira-kira gitu ya. Kalau kalian ngebayanginnya algoritma itu adalah barisan-barisan kode, itu 100 baris gitu saya lakukannya. Komputer tuh harus mengeksekusi 100 perintah. Kalau misalnya saya tambah berapa ya? Ya saya kali-kalikan 10 aja ya. Ini misalnya kalian lihat lajunya tuh ya n kuadrat tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya 100 barang, ternyata saya butuh 10.000 kali gitu. Oke. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Ini kenapa kita harus memperhatikan ukuran input, karena ukuran input itu berpengaruh sekali kepada kecepatan dari atau kompleksitas dari suatu algoritma gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Jadi tentukan parameter yang menjadi ukuran input. Yang mana ini yang jadi ukuran input ya? Di input sangat berpengaruh terhadap tadi yang mau kita cari. Kita kan ini sedang membicarakan tentang perhitungan kompleksitas. Oke, pertama ukuran input. Nah, yang kedua adalah identifikasikan operasi dasar. Yang tadi yang saya bilang basic operation. Dua hal ini yang menjadi penentu sebenarnya kompleksitas dari suatu algoritma. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah basic operation, operasi dasar. Apa itu operasi dasar? Kita sudah belajar di kelas-kelas sebelumnya bahwa operasi dasar itu adalah operasi yang paling mempengaruhi, yang paling signifikan pengaruhnya, memberikan kontribusi paling besar terhadap kompleksitas dari suatu algoritma gitu ya. Saya ulangi lagi, misalnya kita coba supaya lebih real, kita coba lihat satu algoritma ini, sorting. Kita punya algoritma sorting namanya selection sort, di mana algoritma ini akan mengurutkan input sebanyak n ya. Jadi A1 sampai N ini artinya saya punya satu array gitu ya, satu collection, satu kumpulan angka lah ya yang paling gampang itu sebanyak n gitu. Oke. Nah, terus kita pengen tahu nih kalau misalnya selection, saya pakai sorting dengan algoritma ini, maka dia berapa kali sih kompleksitasnya segimana sih? Nah, kita lihat apa itu yang namanya basic operation ya. Jadi satu algoritma itu terdiri dari beberapa operasi gitu. Jadi yang kita sebut sebagai operation tuh ini operasi pertama, operasi kedua, operasi ketiga, operasi keempat, operasi kelima. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini sih literasi aja sebenarnya. Jadi yang kita sebut operasi itu lebih kayak ini operasi pertama. Kemudian di dalam loop ternyata ada operasi lagi, ada operasi, ada operasi, ada operasi, ada operasi gitu. Nah, kita harus kalau kalian cukup sebenarnya bisa aja sih kalian ya udah nggak usah pilih basic operation, saya hitung aja satu-satu gitu. Tapi yang namanya algoritma itu kan tidak kompleks ya, tidak sesederhana ini. Ketika kalian sudah mulai berbicara tentang kompleksitas algoritma dan harus dihitung, itu pasti algoritmanya cukup kompleks gitu, makanya harus dihitung. Kalau nggak kompleks mah ya kita bisa hitung. Atau jadi berapa kali ini jalannya? Ini 1 kali, 2, 3, 4, 5. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus memilih basic operation gitu. Nah, sebelum kita masuk ke basic operation, sekarang kita coba lihat ini kan algoritma yang cukup sederhana dan kita hitung untuk melakukan selection sort, untuk melakukan sorting sebenarnya berapa operasi sih yang harus dijalankan oleh komputer gitu. Sampai akhirnya dalam kasus ini misalnya angka gitu ya, angka tersebut itu akhirnya terurut. Oke, operasi pertama, apa yang dilakukan fungsi selection sort? Operasi pertama adalah I sama dengan M. Gitu ya. Oke. Ini adalah operasi pertama. Ya. Pertama adalah I sama dengan M. Berapa kali dia dilakukan di algoritma selection sort? 1 kali kan ya? 1 kali aja. 1 kali. Jadi saya akan hitung di sini total operasi yang dilakukan gitu ya. Total operasi yang dilakukan oleh komputer untuk melakukan algoritma selection sort itu sama dengan 1 gitu ya. Terus masih ada kan ya, jadi saya tambahkan dengan ini berapa kali nih gitu ya. Nah, di sini kita ketemu loop ya. Loop itu walaupun kelihatannya barisnya sedikit, tapi sebenarnya dia melakukan banyak baris kan ya, cuman kebungkus aja. Sama kalau kayak kalian misalnya punya while I kurang dari N gitu ya, kurang dari sama dengan N, misalnya pertamanya I sama dengan 1,
Kemudian kalian melakukan cetak print gitu ya. Print hello world gitu. Ya. Gitu. I sama dengan I plus 1 I. Ini selesai gitu ya. Wah. Nah ini kan kelihatannya cuma misalnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya nggak usah pakai N lah ya. Saya pakai angka aja. Misalnya 1000 gitu. Kelihatannya ini cuma 1, 2, 3 baris gitu. Operasinya cuma ada 3, sama seperti ini karena ini cuma 1 baris, maka dia hanya dikerjakan sekali. Tapi berbeda ketika kita bilangnya di dalam while gitu. Karena apa? Ini sekali, tapi yang 2 kali ini, yang print dan I sama dengan I plus 1, itu kan sebenarnya dikerjakannya sebanyak 1000 kali gitu. Ya kan? Ya. Cuman kelihatannya cuma 2 baris gitu. Padahal itu sebenarnya komputer tuh melakukannya 1000 baris gitu. Karena dia diulangi sebanyak 1000 kali gitu. Nanti malah 2 kali 1000, jadi 2000 kali gitu kan ya. Print hello world-nya 1000 kali, I sama dengan itu satunya 1000 kali gitu. Jadi totalnya 2000 kali, walaupun kelihatannya di codingannya cuma tertulisnya 2 baris saja. Nah, sama seperti ini, kita harus lihat ini kan ada operasi ya. Ini ada operasi kedua, operasi ketiga, operasi keempat, operasi kelima, operasi keenam gitu ya. Nah, saya bilangnya operasi kedua, operasi ketiga, operasi keempat, operasi kelima, operasi keenam. Walaupun ini sebenarnya saya bisa sebut juga sebagai operasi gitu ya, while i lebih dari 1 ini. Dia melakukan operasi perbandingan berapa kali sih gitu ya. Jadi supaya tidak salah kaprah, saya mulai dari sini aja ya. Jadi ini operasi kedua, operasi ketiga, 4, 5, 6, 7 gitu ya, sampai operasi ke-7 gitu. Nah, berapa kali sih operasi ini dilakukan gitu, karena dia di dalam loop. Nah, pertama kali kita harus bisa menghitung loopnya berapa kali kan gitu kan ya. Kayak ini kan saya bisa tahu, oh ini loopnya 1000 kali nih. Gitu. Maka saya bisa bilang itu 2 kali 1000, 2000 gitu. Ini loopnya berapa kali sih? Kalau kalian perhatikan, I-nya startnya dari N gitu ya. Kemudian dia jalan, lihat nih, I minus 1 jalan. Jadi pertama N, iterasi pertama I-nya N. Kemudian I-nya kurangi 1 berarti dia akan melakukan iterasi yang selanjutnya itu N-1 kan si I-nya isinya. Dengan selanjutnya N-2 dan seterusnya sampai kapan dia berhenti? Sampai I-nya lebih dari I-nya tidak lebih dari 1 gitu. I-nya tidak lebih dari 1 itu berapa? I-nya tidak lebih dari 1 itu misalnya berarti 2 gitu. Pada saat I-nya 2, dia kan masih masuk ya. Berarti pada saat I-nya 1. Ya. Sorry. Berarti dia sampai 2 nih ya. Karena ketika 1 dia udah nggak loop lagi gitu. Oke. Tapi sebenarnya dia melakukan I lebih dari 1-nya itu sebanyak sampai 1, tapi yang sisanya itu, nah detail itunya nanti aja lah ya, detail itunya nanti aja. Tapi kira-kira kalau kalian perhatikan ini, dia dari N sampai 2 itu artinya berapa kali iterasinya dilakukan? Iterasinya itu dilakukan sebanyak N-1 kali. Ini saya langsung aja ya. Nanti bagaimana cara menghitungnya supaya gampang? Kalau misalnya saya jalan dari N sampai 2, kok bisa tahu ya N-1 kali gitu ya. Itu nanti ada, kita akan belajar formulanya untuk membantu kalian menentukan dengan cepat gitu ya hal-hal seperti ini gitu ya. Tapi sekarang terima aja dulu bahwa itu N-1 kali gitu. Jadi kita anggap kasar aja gitu ya. Sebenarnya ini yang while ini lebih dia 1 kali lebih banyak dilakukan daripada operasi 3, 4, 5, 6, 7 ini gitu ya. Tapi kita pukul rata aja dulu supaya gampang. Maka operasi kedua ini dilakukannya N-1 kali, operasi ketiga ini dilakukan N-1 kali, operasi 4 dilakukan N gitu ya. Jadi artinya satu kotak yang di dalam while ini gitu ya. Seperti saya bilang yang operasi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dilakukannya sebanyak N-1 kali. Tapi kalau kalian perhatikan yang operasi ketiga ini dia manggil fungsi yang lain gitu. Jadi saya nggak bisa bilang dia N-1 kali gitu. Karena find max sendiri dia kan ada loop juga di dalamnya. Jadi saya abaikan dulu yang operasi 3, kita akan coba tulis yang 2, 4, 5, 6, 7. Berarti ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 operasi yang jalannya itu adalah N-1 gitu kira-kira ya. Oke. Jadi 1 ditambah 5 kali N-1 lah gitu kira-kira. Iya kan ya? Atau kalian ya 5 N-1 dulu aja lah. Oke. Jadi artinya
ini dilakukan N-1 kali, yang ini N-1 kali. Sebenarnya ini N ya, tapi N-1. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi saya tulisnya, jadi sebenarnya 1 ditambah N-1, ditambah N-1, ditambah N-1, ditambah gitu lah ya. Sebenarnya gitu ya. Atau kalau mau lebih strict, ya tadi, ini sebenarnya ini dijalankannya N kali nih yang while ini. Tapi nanti tidak akan berbeda jauh, jadi saya buat begini saja dulu. Nah, kemudian yang ini tadi belum dihitung ya. Ini kan find max ini kan N-1 kali kan ya tadi ya. Tapi masalahnya, N-1 kali itu dia melakukan find max. Nah, find max itu adalah mencari algoritma yang mencari maksimum gitu ya dari suatu dari sekumpulan data lah gitu. Nah, ini saya kasih tahu aja bahwa find max itu kompleksitasnya adalah N. Jadi artinya si N-1 ini, worst case-nya N-1 ini akan dikerjakan sebanyak N kali gitu. Jadi N kalinya find max-nya ini yang tadi kompleksitas algoritmanya adalah N akan dikerjakan N-1 kali. Artinya walaupun kalau di sini ya, kalau kalian lihat detail lagi karena ini 1 sampai I bukan 1 sampai N, sebenarnya dia kurang dari N gitu ya si kompleksitas apa namanya find max-nya. Tapi untuk mempermudah kita anggap saja kalau kalian cari-cari di literasi gitu ya, kalau cari find max itu kompleksitasnya N. Udah kita pakai itu aja dulu gitu ya untuk mempermudah. Nah, artinya N-nya ini akan dilakukan N-1 kali, atau dengan kata lain saya bilang bahwa N-1 gitu. Jadi secara kasar gitu ya, kalau saya hitung detail satu-satu, semua total operasi yang dilakukan, berapa baris sih yang dilakukan oleh algoritma selection sort itu adalah 1 ditambah 5N-1 ditambah N dikalikan N-1. Misalnya kita buka nih ya, 1 ditambah 5N minus 5 ditambah N kuadrat minus N, gitu kan ya kira-kira ya. Atau kita bisa bilang ini adalah 1 ditambah berapa nih? 5N dikurangi N, berarti kan 4N, kemudian ditambah, ini minus 4 ya. Oke, saya tulis aja dulu ya. Ditambah apa nih, N kuadrat, ini ada minus 5 ya, jadi saya balik aja ya, jadi N kuadrat plus 4N minus 5. Kira-kira gitu ya, operasi yang dilakukan oleh selection sort dengan input N itu adalah N kuadrat plus 4N minus 5. Jadi tergantung N ya, kalau N-nya 10 ya berarti nanti kita lihat pakai Excel lah ya. Oke, jadi N kuadrat plus 4N minus 5. Saya tunjukkan di sini ya. N kuadratnya tadi sudah plus 4N gitu ya. Jadi di sini ada 4N. Kemudian di sini pokoknya minus 5. Nah, ini minus 5-nya akan saya buang. Kenapa saya buang? Karena minus 5 itu kan konstan ya, jadi angka ya. Dia tidak dipengaruhi oleh N gitu. Jadi saya pengen lihat yang dipengaruhi oleh input aja. Nah, kalau minus 5 itu kan gini, maksudnya mau N-nya 10, N-nya 100, N-nya 1000, N-nya sejuta gitu ya, inputnya 1 miliar pun minus 5 ya minus 5 kan. Karena dia tidak dikalikan N, tidak di kuadrat, ya tidak ada hubungannya sama N lah, si 5-nya itu ya, berdiri sendiri. Jadi saya hanya akan bilang bahwa total operasinya saya akan mengabaikan minus 5, saya akan bilang N kuadrat plus 4N saja gitu ya. Jadi N kuadrat plus 4N gitu. Itu yang mau saya di sini gitu ya. Jadi N kuadrat itu kan N kali N ditambah 4 kali N. Oke, kira-kira begitu ya. Begitu ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat, kalau inputnya 1, ya, misalnya saya mau melakukan selection sort gitu. Kalau saya mau mengurutkan satu buah angka, ternyata kalau pakai selection sort dengan kompleksitas formulanya N kuadrat plus 4N, ternyata saya butuh 5 gitu. Walaupun enggak ya sebenarnya, karena kan tadi N kuadrat plus 4N minus 5 sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilakukan gitu kalau misalnya sorting cuma 1 aja gitu. Kira-kira gitulah apa kasarannya. Tapi anggaplah 5 gitu ya. Nah, kalau 10 berapa gitu ya? Kalau
100 berapa kali, kalau 1000 berapa kali gitu ya. Oke, coba sebentar. Saya akan coba ganti ya, biar kelihatan ada komanya. Oke, ya. Mudah-mudahan kelihatan sekarang ya. Jadi, kalau misalnya jumlah data yang mau diurutkan adalah 1, maka dia butuh 5 katanya. Kalau 10, dia 140 kali gitu mengurutkannya. Kalau 100, dia 10.400 kali. Dan kalau 1000, dia 1.004.000 kali. Gitu. Nah, kita lihat, seperti biasa kita akan melihat kontribusinya gitu ya. Jadi, kalau ini kan ada 2 sebenarnya. Ada N kuadrat, ada 4N gitu. Nah, mana yang kontribusinya paling tinggi terhadap kompleksitas? Jadi, ini adalah yang ini, yang saya beri tanda. Saya beri highlight. Kuning mungkin ya. Itu adalah total kompleksitas di selection sort. Kalau ditanya, selection sort itu berapa kali sih operasinya kalau misalnya kita mau melakukan pengurutan sebanyak 100 data? Oh, 10.400 kali. Gitu. Kita bisa tahu kalau satu operasi itu membutuhkan waktu 1 detik, berarti dia akan membutuhkan waktu 10.400 detik lamanya untuk mengurutkan 100 data. Sekarang saya pengen lihat kalau cuma N kuadratnya saja dan kalau cuma 4M-nya saja. Oke, kita lihat. Oke. Nah, sekarang saya pengen lihat kontribusi dari N kuadrat terhadap total keseluruhan dan kontribusi dari si 4M-nya. Oke, terhadap kompleksitas gitu. Jadi yang kuning itu kompleksitas. Kontribusinya adalah kalau si N kuadrat itu adalah 1 dibandingkan dengan itu, sementara kalau 4M itu adalah 4-nya dibandingkan dengan ini. Saya buat persen supaya kelihatan. Oke, seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa kontribusi N kuadrat terhadap total kompleksitas, katanya kan saya lihat yang mana ya? Oh, yang 1 dulu gitu ya. Itu ternyata cuma 20%. Sementara kontribusi yang 4M ini justru lebih banyak gitu ya. Nah, sekarang kita teruskan. Oke. Nah, kita lihat di langkah kedua saja karena dia 10 ya, atau ini deh ya. Saya cari tengah-tengahnya deh ya, misalnya berapa? 2 gitu ya. Nih. Nah, ketika angkanya 2 gitu ya, ketika data yang harus kita urutkan ada 2 buah gitu, misalnya 5 sama 3 gitu ya. Maka ternyata kita membutuhkan 12 langkah gitu ya dengan menggunakan algoritma tadi. Nah, 12 itu tuh 4-nya dari N kuadratnya gitu ya. Dari operasi N kuadratnya, kalau kalian bayangkan ya, berarti 4 langkahnya itu dari si ini, baris yang ini, operasi 3. Kan N kuadrat itu kan asalnya kan tadi dari sini. Dari mana operasi 3 gitu. Sementara yang N-nya itu kan dia tadi dapatnya tuh dari yang ini, yang selain itu, operasi 2, operasi 4, 5, 6, dan pokoknya sisanya lah ya. Sementara N kuadrat itu munculnya dari operasi 3 kan. Iya kan? Oke. Oke. Jadi N kuadrat itu muncul akibat ada operasi 3. Kalau nggak ada operasi 3 kan jadinya 6M gitu ya mungkin ya. Oke. Jadi gara-gara ada operasi 3 maka muncul N kuadrat. Gitu ya. Jadi kontribusi operasi 3 atau N kuadrat dalam kompleksitas lamanya waktu mengurutkan itu 33%. Gitu. Sementara operasi-operasi yang lainnya, operasi 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 itu 67%. Artinya kan ya lebih berkontribusi yang lainnya ketimbang operasi 3. Gitu. Tapi ketika kita naikkan lagi 10 datanya, angkanya 10, ternyata kontribusi operasi 3 itu jauh melebihi daripada operasi-operasi lainnya yang tadi kayaknya banyak gitu. Hanya 29%. Nah, kalian mungkin udah bisa nebak, apalagi kalau dilanjutkan. Ya, kalian lihat ketika 100, gitu ya, ketika datanya 100, itu ternyata kontribusi si operasi 3 tadi dalam rangka jadi kita bisa bilang algoritmanya tuh lambat gara-gara operasi 3 gitu. Karena dia N kuadrat. 96% kontribusinya. Sementara yang N, yang 4N itu cuma 4%. Apalagi ketika datanya saya naikkan jadi 1000 gitu. Saya nggak tahu nih kalau naikkan 500.
Nah, kalau dinaikkan 500 itu ternyata 99% gitu. Tadi kalau misalnya dinaikkan 600 gitu ya, 700, saya ganti 1000 aja. Ya. Ketika datanya saya jadikan lebih besar lagi, 1000, gitu ya, ternyata ini dianggap 4M itu dianggap 0% gitu. Saking kecilnya, dia dianggap tidak berkontribusi terhadap kelambatan si algoritma. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ketika M-nya 1000, ketika ada 1000 data yang ingin kalian urutkan, maka ternyata katanya komputer itu akan melakukan 1.004.000 kali operasi. Jadi ada 1.004.000 baris gitu, untuk mengurutkan 1000 data. Di mana si 1 jutanya itu gara-gara operasi 3 gitu. Kuadratnya 1 jutanya. Sisanya 4.000 itu kan udah sangat tidak signifikan kalau dibandingkan dengan 1 juta gitu. 4.000 itu sudah sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan 1 juta, maka kita anggap 0% gitu. Dari sini kita bisa melihat betapa signifikannya operasi 3. Nah, operasi, kalian silakan diingat-ingat lagi apa itu. Ini saya mau membawa kalian ke definisi operasi dasar yang tadi ditunjukkan di sini gitu. Identifikasi operasi dasar katanya. Jadi operasi dasar itu adalah operasi yang paling penting dan paling time consuming gitu. Artinya dia punya kontribusi paling besar terhadap kompleksitas suatu algoritma, atau dengan kata lain, algoritma ini jadi lambat ya gara-gara si basic operation itu gitu. Mana yang paling time consuming. Ya. Jadi dari sini kita bisa lihat, walaupun kelihatannya rumit gitu ya, si formulanya 1 + 5N - 5 dan seterusnya, tapi sebenarnya kalau kita disuruh memilih mana basic operation-nya, maka basic operation-nya adalah yang ada di operasi 3 gitu. Operasi ketiga adalah basic operation. Gitu, ya. Jadi mudah-mudahan jadi terbayang gitu ya. Ketika kalian membaca di lecture note rancangan umum terkait identifikasi operasi dasar itu tuh apa? Ya itu yang tadi saya ceritakan, yang saya gambarkan visualisasinya. Oke. Oke. Nah yang ketiga, kalian diminta sebagai tambahan, kalian diminta untuk meriksa apakah banyaknya operasi dasar yang dieksekusi itu hanya tergantung dari ukuran input gitu. Nah kalau yang tadi saya visualisasikan, iya ini di sini kita benar-benar kan tergantungnya oleh input yang ini, input kan ya. Oke, tapi sebenarnya ada kasus-kasus atau properti lain yang mempengaruhi gitu. Jadi nanti kalau ada properti lain yang mempengaruhi, kita bisa cerita tentang kasus terbaik, kasus terburuk, kemudian kasus rata-rata. Ya, jadi kalau hanya tergantung inputnya, itu kita bisa bilang itu adalah kasus terburuk gitu. Ya, gambarannya seperti apa? Gambarannya itu begini misalnya ya. Baik. Misalnya kalian searching. Nah, tadi aja ya searching. Search itu kalau kalian ini mencari sesuatu di dalam box yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 barang gitu. Misal 3, 10, 2 angka aja lah ya. Gitu. Misal yang kalian ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan ya. Ini kan kita bisa bilang M-nya sama dengan 7. Nah, karena ini adalah searching, misalnya kita pakai linear search, maka kompleksitasnya itu sama dengan M. Kompleksitas di sini adalah waktu terburuk kita mencari. Kalau misalnya kita nyari angka 1 kasusnya, kasus terburuk. Kasus terburuk itu kalau kita cari angka 1. Karena apa? Karena kita kan nyarinya di depan nih. Kalau kita cari angka 1 kan artinya saya nyarinya berapa kali? 7 kali kan? Nyari di sini bukan, sekali nyari di sini bukan, 2 kali. Nyari di sini bukan, nyari di sini bukan, nyari di sini bukan, nyari di sini bukan, nyari baru ketemu. Ketika 7 kali nyari baru saya ketemu. Nah, itu namanya kasus terburuk gitu ya. Nah, kompleksitas ini, formula kompleksitas itu biasanya merepresentasikan kasus terburuk tadi yang tergantung data gitu ya. Jadi kalau datanya 7,
ya pasti saya nyarinya M kali gitu, 7 kali. Kalau datanya 10, ya berarti saya harus nyari 10 kali. Kalau 1000, ya 1000 kali gitu. Karena kompleksitasnya M gitu. Terburuknya M. Nah, tapi ada kasus-kasus sebenarnya yang tidak melulu harus N kali. Misal saya nyari angka 5 gitu misalnya. Ketika saya nyari angka 5, kan enggak sampai 7 kali amat gitu ya. Saya cuma setengah jalan, udah ketemu tuh 5 gitu. Kalau yang saya cari angka 3, wah saya beruntung sekali gitu ya. Baru sekali nyari, udah langsung ketemu. Itu artinya kasus terbaik tuh kalau kita cari 3. Jadi kayak, oke, kalau nyari 10, berarti 2 kali jalan. Kalau nyari angka 2, berarti 3 kali jalan. Jadi artinya ada properti lain yang mempengaruhi kompleksitas sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau langsung kasus kita mau bilang kompleksitasnya itu adalah kasus terburuk, ya udah langsung N. Tapi kalau misalnya kita mau memikirkan supaya lebih fair lagi dengan asumsi distribusi datanya normal, maka kita bisa bilang kalau misalnya dia kasus terbaik gitu ya 3, berarti dia sebenarnya 1 kali. Kalau misalnya di sini berarti dia sebenarnya 2 kali nyari. Di sini dia sebenarnya 3 kali nyari. Di sini 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali gitu. Nah, ini kemungkinannya misalnya tadi karena distribusi normal ya saya bagi aja dengan 7, maka saya akan dapat rata-ratanya gitu. Nah, rata-rata itu berapa kali tuh? Berarti sebenarnya nggak 7 kali gitu. Tapi tadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dibagi dengan 7. Jadi rata-rata nyarinya kalau kita bisa melakukan tadi terdistribusi normal itu sebenarnya bukan 7 kali sih gitu rata-ratanya, berarti ya ini gitu ya. Berdasarkan perhitungan yang tadi. Nah, itu adalah properti-properti yang kalau kita mau lebih detail, kita bisa memeriksa apakah ada properti lain yang mempengaruhi gitu. Jadi kan tentukan kasus terbaik, terburuk, dan rata-rata. Karena kadang-kadang emang nggak bisa gitu ya. Kadang-kadang ya emang kita harus kasihnya terburuk aja. Contoh kasusnya adalah kalau kita mau find max tadi, nyari maksimum itu kan kita nggak bisa berhenti di tengah-tengah gitu. Kalau kayak nyari nilai, itu kan kita bisa berhenti di tengah-tengah. Kalau apa? Kalau ketemu kan. Misalnya saya nyari angka 2 gitu. Kalau angka 2 kan pas udah ketemu, ngapain saya nyari lagi ke sana gitu. Orang saya cuma suruh nyari 1 aja kok 2-nya gitu. Artinya di tengah-tengah dia langsung keluar gitu. Jadi saya tidak perlu lagi meneruskan proses pencarian. Hal itu menyebabkan kompleksitasnya jadi lebih rendah dibanding worst case gitu. Nah, dia punya average case, punya base case. Tapi ada kasus-kasus problem yang dia nggak ada tuh kasus-kasus kayak gitu. Misal cari yang terbesar. Find max misalnya, saya bilang tolong cari terbesar di antara angka-angka ini. Apakah saya bisa berhenti di tengah-tengah gitu? Kalau ini kan kita pakai mata ya. Kita pakai mata kelihatan ini nih harusnya nih pas udah kedua gitu nyampe di indeks kedua, udah saya keluar aja karena 10 ini paling besar. Loh, tahu dari mana? Kita kan nggak tahu, siapa tahu di belakang sini ternyata ada angka 11. Artinya kalau find max itu tidak ada kasus terbaik, tidak ada kasus terbaik, tidak ada kasus rata-rata karena saya harus cek sampai akhir gitu ya kalau find max. Kita harus cek sampai akhir, ini dalam kasus array-nya tidak terurut ya. Kita harus cari sampai terakhir dalam kondisi apapun untuk meyakinkan bahwa memang itu benar-benar yang terbesar. Nah, itu kasus yang dimana kita tidak ya memang hanya tergantung dari ukuran input saja gitu. Ya. Jadi ketika kita periksa dia cuma tergantung dari ukuran input saja gitu ya. Jadi tidak ada properti lain yang mempengaruhi gitu ya. Itu 1, 2, 3. Nah, selanjutnya adalah jadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah input size-nya gitu. Ukuran input itu jelas mempengaruhi kompleksitas. Kemudian yang kedua adalah identifikasi operasi dasar supaya tidak terlalu rumit gitu ya. Jadi cari aja yang operasi dasarnya, kalau operasi-operasi yang lain mah nggak ngaruh gitu. Jadi untuk menentukan kompleksitas, udah cari operasi dasarnya aja gitu. Dengan ketentuannya tadi ya, operasi dasar itu adalah operasi yang penting di algoritma tersebut dan yang paling time consuming. Oke, yang ketiga cek apakah ada properti lain selain input gitu ya. Demikian rupa sehingga kita bisa menghitung bukan hanya kompleksitas terburuknya gitu, tapi juga kita bisa mendapatkan mungkin kasus terbaik, kasus rata-rata.
Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah ini sebenarnya sudah kita lakukan tadi. Nyatakan banyaknya operasi dasar dieksekusi dengan menggunakan operasi penjumlahan sum tadi ya. Jadi kayak tadi ya, tadi kan kita sudah menentukan misalnya, oh oke, berarti operasi dasarnya yang mana? Operasi dasarnya kan yang ini kan ya. Operasi dasarnya yang si inilah, yang find max ini gitu ya. Maka sebenarnya kita tuh melakukan penjumlahan. Oke, find max itu berarti dilakukannya berapa kali ya? Berarti kan dilakukannya tadi n-1 kan. Sebenarnya kan saya bilang find max fm ya. Find max ditambah find max ditambah find max gitu kan. Terus sampai ya sebanyak n-1. Nah, gimana sih find max-nya itu? Isinya sebenarnya n gitu. Jadi n. Jadi ininya n, ininya n, ininya n, ininya n. Jadi sebenarnya saya menjumlahkan n tambah n tambah n tambah n sampai apa? Bukan n tambah n ya, sorry. Oh ya, iya betul-betul. Jadi si gimana saya bilangnya? Pokoknya intinya kalau misalnya ini kan fm tambah fm kan jadinya fm dikali r-1. Nah si fm-nya itu nilainya berapa? Ternyata dia kompleksitasnya n. Jadi bener ya kayak gini. Jadi si fm itu diganti n, maka saya kayak n tambah n tambah n tambah n tambah n sebanyak n-1 kali gitu. Itu sebenarnya summation, apa penjumlahan, atau kita bisa rangkum gitu ya supaya lebih sedikit ya, saya bisa bilang bahwa n-nya dijumlahkan sebanyak n-1 kali. N yang dijumlahkan sebanyak n-1 kali itu saya bisa bilang sebagai n-1 dikali n gitu. Oke, jadi makanya tadi muncul n kuadrat tadi ya. Itu artinya yang nomor 4 bahwa banyaknya operasi dasar yang dieksekusi gitu ya. Komputer tuh berapa kali sih mengerjakan operasi dasar itu kita menggunakan operasi penjumlahan gitu ya, summation. Nah, yang terakhir dengan menggunakan aturan dasar dan aturan manipulasi penjumlahan, maka kita dapat menentukan orde laju pertumbuhan, order of growth. Nanti ini kita akan belajar sendiri ya terkait. Jadi ada formula-formula aturan-aturan dasar. Kita bisa memanipulasi penjumlahan dan lain-lain untuk menentukan, oh berarti kompleksitasnya segini nih gitu. Order of growth ini kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya yang ada big O, ada big omega, ada big theta gitu ya. Gitu ya. Karena untuk menentukan ini jadinya apa ya gitu. Itu kan sama kayak tadi lah ya. Misalnya ini kayak ini. Bisa kompleks gitu loh. Terus kita tuh yang nggak tahu ini jadi sebenarnya n kuadrat, n pangkat 3 atau berapa sih gitu. Kayak tadi misalnya saya menjumlahkan while-nya jalan dari n, kemudian n-1, kemudian n-2 dan seterusnya sampai 2. Nah, ini jadinya O berapa nih gitu. Ini jadinya berapa sih kalau n terus n-1, n-2 terus sampai ke 2 itu jadinya berapa kali sih gitu ya. Ada hal-hal seperti itu yang kita bisa hitung dengan cepat dengan menggunakan formula gitu ya. Nanti akan kita lihat formulanya, tapi saya akan perlihatkan formulanya setelah tidak di video ini gitu, jadi di video yang terpisah. Oke. Jadi itu kira-kira rancangan umumnya gitu ya. Yang terpenting adalah dua. Yang pertama sebenarnya input kemudian operasi dasar. Kemudian kita lihat ada properti lain tidak sedemikian rupa kita bisa menentukan apakah dia ada kasus terbaik, terburuk, dan rata-rata. Kemudian yang keempat summation itu ya dari operasi-operasi dasar. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan berkenalan dengan aturan formula-formula untuk memanipulasi penjumlahan tadi gitu ya. Penjumlahan yang di nomor 4 tadi gitu. Supaya kita bisa terakhirnya menyimpulkan bahwa oh oke, berarti algoritma ini adalah misalnya big O n kuadrat, big theta n. Oke, kira-kira demikian terkait rancangan umum bagaimana caranya kita melakukan perhitungan kompleksitas dari algoritma non rekursif. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.